Tapi kalau mau nulis nggak apa-apa. Di SMA Simbarimba. Namanya Pak. Di sekarang. Ya, pengen sedih soalnya Pak Tama. Tapi nggak tahu sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semangka Simba, selamat datang di channel Simba TV. Nah, di podcast pertama kali ini akan saya pandu, saya Tama, dalam podcast Sound of Simba. Nah, di podcast pertama ini saya sudah bersama orang yang spesial, ya, yang sudah terkenal seantero Bangka Selatan dan menjadi kesayangan semua murid di Semangka Simba tentunya, dan juga menjadi panutan bagi kita semua. Ini dia kepala sekolah kita, Bapak Yudi Sabrianto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Wah, tampaknya aura untuk di pagi hari ini tersenyum aja ya, Pak ya. Alhamdulillah. Banyak kebahagiaan tampaknya yang agak berkabut dikit. berkabut. Oke, berkabut ya. Tapi memang sejauh ini yang di akhir ini, Pak, kalau saya pribadi melihat banyak pencapaian yang sudah Bapak capai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya, Pak, makasih banyak ya, Pak, sudah menyiapkan diri untuk hadir di podcast pertama kali kita ini, ya. Saya juga baru pertama kali memimpin podcast ini dan semoga akan terus berlangsung sampai podcast berikutnya, Pak. Dan untuk pemecah rekornya, yang unboxingnya, kita kali ini podcastnya bersama Bapak Yudi Sabrianto. Sama-sama pertama ya kita ya. Pertama ya, saya pertama juga, Bapak juga sebagai narasumber juga pertama kali. Baik, untuk di sini kita akan membahas, Pak, obrolan santai ke depannya tentang apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak pahami, kemudian tentang tujuan Bapak di sekolah ini bagaimana. Untuk yang pertama, Pak, kita mulai dari pertanyaan ringan, Pak. Untuk Bapak kesini sebagai kepala sekolah di sini dimulai dari tahun berapa, Pak? Ke SMA Negeri 1 Simbarimba ini mulainya tanggal 1 Mei 2019. 1 Mei 2019. Iya. Saat ini sudah berapa tahun itu? 1 Mei berarti 20, 21, 22, 23, 24. Oke, berarti sudah 5 tahun ya, Pak? Iya, hampir. Dan memang satunya harusnya dua periode ya, Pak ya di sana. Harus jadi 2 periode karena memang kami melihat banyak sekali prestasi-prestasi yang Bapak torehkan di sini selama Bapak memimpin. Oke, jadi kita flashback, Pak, mengenal di tahun 2019 di tanggal 1 Mei. Jadi pada saat Bapak menerima SK penempatan kepala sekolah, apa perasaan Bapak ketika mendapatkan SK dan ditulis di situ tulisannya SMA Negeri 1 Simbarimba? Baik Pak Tama, terima kasih. Ini yang pertama, kami mengharapkan untuk podcast ini tetap semangat ya ke depannya, dan mudah-mudahan ketika kita memulai ini adalah sebuah jalan untuk jalan-jalan kesuksesan berikutnya, Pak Tama ya. Dan krunya yang tentunya. Iya. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Tama, pada saat penerimaan SK pertama kali, yaitu kami dilantik secara langsung oleh Bapak Gubernur, yaitu pada waktu itu Bapak Eldaldi, kemudian melalui Kepala Dinas Pendidikan pada tanggal 18 April, Pak Tama. Itu kan bisa saya masuk ke sini tanggal 1, jadi 18 April sampai tanggal 1 itu 2 minggu ya. Udah dibayangkan demamnya gimana gitu. Karena waktu itu bertepatan juga pada saat kegiatan bulan Ramadan juga. Jadi hal yang waktu itu menjadi seolah-olah gimana gitu, ujian yang sangat besar ya pada saat ke SMA Negeri 1 Simbarimba. Sehingga pada tanggal 1 kami berangkat ke sini, sekolah aja belum tahu pada di mana kan. Jadi ke sini pakai Google Map itu Pak Tama. Pakai Google Map nyarinya. Sepanjang jalan itu nanya sama orang, masih jauh nggak ya SMA Negeri 1 Simbarimba itu? Masih jauh, Pak, kata orang. Wah, jadi nggak apa-apa kan, walaupun perjalanannya masih jauh, terus aja, yang penting jalannya benar gitu Pak Tama waktu itu. Dan terakhir ada cerita dikit di simpang Polseknya Simbarimba tadi. Di situ udah pakai Google Map tuh kan, katanya jaraknya 3 km lagi kan. Wah, masih jauh nih, 3 km pakai kendaraan, kebetulan bawa mobil kemarin.
Terus nggak sengaja lihat ke kiri, kayaknya tadi lewat SMA Negeri 1 Samarimba gerbangnya. Jadi kayak meyakinkan diri, oh iya itu kan. Nah waktu itu nggak berani langsung, karena alhamdulillah Pak Tama kalau dulu pakai mobil itu nggak pakai alas kaki. Nah sekarang udah alhamdulillah udah biasa pakai alas kaki. Jadi dulu itu harus menyiapkan sepatu. Nggak enak waktu itu kalau ke sekolah rasanya belum lengkap. Jadi terus ke arah ini daerah sebelah sini daerah Teran. Masuk ke Teran, nyari musola dulu untuk beres-beres. Nah, udah beres-beres, ingat betul hari itu hari Kamis, pada saat itu pakai seragam pramuka, baru pelan-pelan masuk ke sekolah gitu pertama dulunya. Jadi itu cerita pengalamannya, sempat gak pede, sempat gimana gitu SMA Negeri 1 Samarimba itu. Iya. Bahkan sempat disangka tamu ya sama satpam kita. Iya. Padahal nggak tahu kalau itu kepala sekolah yang baru. Alhamdulillah. Itulah cerita ya Pak Tama ya. Biasa. Jadi memang sebelumnya belum pernah Pak ke Samarimba. Sebelumnya sudah pernah ke Bangka Kota, sudah pernah. Cuman nggak fokus gitu, nggak fokus. Oh ini ada SMA-nya waktu itu kan. Acara apa Pak? Ada acara organisasi. Jadi sempat waktu itu kegiatan bakti sosial ke Sunatan Masang. Ya mampir aja, cuman nggak kebayang bakal balik lagi ke sini sebagai kepala sekolah gitu Pak Tama. Ya. Takdirnya ya Pak ya. Jadi memang kalau ini kita ke suatu tempat tapi nggak tahu ternyata beberapa tahun ke depan ternyata malah kita akan kerja di situ, mengabdi di situ. Iya, alhamdulillah. Dan nggak nyangka sampai 5 tahun pertama ya. 5 tahun. Harusnya 2 periode Pak. Masya Allah. Kepala sekolahnya 2 periode sih. Terus Pak, apa yang Pak Yudi pikirkan Pak tentang sekolah ini Pak di pertama kali sebelum kesininya ya? Pertama kali kesini sempat nggak pede tadi yang pertama ya. Kemudian alhamdulillah beruntung punya orang tua yang luar biasa. Waktu itu Pak pengawasnya Pak Sahrun. Jadi merasakan betul kami itu kayak kurang pede gitu kan, dari guru pas sekolah ditempatkan di tempat yang jauh dari rumah, home base kan, jauh. Jadi didampingi sama beliau, sama pengawas, ketemu dengan kepala sekolah yang lama, kemudian terjadi pembicaraan. Alhamdulillah rasanya udah mulai masuk gitu udah mulai login ke SMA Negeri 1 Samarimba ini. Nah untuk kesan pertama ekstrem gitu ya, namanya SMA Negeri 1 Samarimba gitu kan. Simpang dan Rimba. Alhamdulillah. Jadi itulah yang menjadi motivasi kami bagaimana menghilangkan kesan jangan sampai hilang simpangnya gitu kan. Biar menjadi SMA Negeri 1 Simpang Rimba. Luar biasa sekali ya ternyata rekan-rekan dari Son of Simba di podcast kali ini. Jadi itu tadi kesan awalnya beliau. Lalu Pak Yudi untuk apa yang menjadi fokus pengembangan Pak Yudi ketika pertama kali datang ke sekolah? Baik, jadi kalau bercerita tentang menjalankan fokus pertama, yang pertama kali adalah bagaimana merubah wajah ke depan harus optimis gitu Pak. Jadi pada saat itu yang dilakukan pada saat pertama kali adalah melakukan pengecatan. Jadi mengecat gedung depan, kemudian pagar. Disitulah kita mulai pertama. Jadi ingin membuat wajah bagaimana SMA Negeri 1 Samarimba ini walaupun dia ada di daerah jauh, tapi semangatnya itu semangat optimis pertama. Oh iya. 2019 tuh masih ingat betul ngecat ruangan tuh pertama. Itu apakah inspirasi dari sekolah sebelumnya Pak? Atau bagaimana? Atau memang pengennya ada sesuatu yang berbeda dulu? Atau bagaimana? Itu dulu adalah pengen sesuatu yang beda lah gitu pertama. Jadi pengen sesuatu yang beda. Kita ingin SMA Negeri 1 Samarimba ini terdengar, kemudian orang-orang mengetahui bukan hanya fisiknya tapi prestasinya. Jadi bagaimana menginspirasi kita misalnya di sekolah itu punya semacam keseragaman, punya ciri khasnya. Misalnya warnanya menggambarkan
kebersamaan, persaudaraan. Maka dipilihlah kemarin salah satu warna itu warna biru ya, menggambarkan persaudaraan kita di SMA Simparima ini sebagai sebuah keluarga. Oh, filosofi dari Iya. biru itu ya Pak ya? Persaudaraan ya. Persaudaraan. Pas benar berarti dengan Pas benar. nama podcastnya ya, Son of Simba. Ya, dulu sih kami mengiranya memang Pak Yudi ini senangnya warna biru. Karena apa? Karena ternyata rumahnya yang di Togwali itu juga warna biru. Jadi, wah kayaknya nih inspirasinya dari rumahnya nih. Rumahnya jadi kalau rumahnya biru memang Pak Yudi sukanya warna biru, berarti sekolahnya dibikin warna biru juga. Ternyata ada filosofi lain dari arti warna biru itu. Iya. Lalu Pak, sebelum jadi kepala sekolah nih, bisa ceritakan atau pengalaman Bapak sebagai guru, kemudian proses seleksinya bagaimana, apakah sulit nggak seleksi menjadi kepala sekolah, kemudian kira-kira persyaratannya apa, bisa jadi ini dari rekan-rekan guru yang lain mungkin bisa menyusul jejak Pak Yudi dari guru biasa, kemudian meningkatkannya menjadi kepala sekolah, bisa juga Pak? Oke, panjang. Tapi jangan sedih ya. Oh, nggak ada apa-apa. Yang penting kita optimis ya. Jadi kami itu yudisium S1-nya tahun 2005 bulan Agustus waktu itu. Jadi semangatnya waktu itu sebenarnya pengen mengabdi di tempat orang gitu Pak Tama. Pengen tempatnya di Bandung kan. Kemudian ada pesan dari orang tua, kebetulan orang tua itu adalah guru dan mengajar di daerah asal kita, di daerah Tukasadai. Ini bantu-bantu ngajar di daerah aja. Wah, waktu itu ya pertentangan gimana gitu ya batin ya. Apakah harus pulang kampung dengan kondisi keterbatasan atau kita belajar mengambil pengalaman dulu di tempat orang dengan daerah yang sudah banyak fasilitas. Akhirnya menjadi semacam refleksi, waktu itu mengambil keputusan untuk back to kampung, pulang kampung dan siap dengan kondisi apapun yang ada di daerah gitu, karena waktu itu tidak langsung ke PNS Pak Rama, jadi langsung honor dulu di sekolah swasta. Dan sekolah swasta itu bukan sekolah yang memang ada lengkap fasilitasnya, namun penuh dengan keterbatasan. Jadi ada yang satu ruangan kelas itu untuk ukuran waktu itu SMP Dharma Putra Tukasadai. Itu ruangan kelasnya ukuran 8x8, siswanya ada 60-an satu kelas. 8x8, berarti satu ruangan kelas kita ya Pak? Kalau kita 8x9. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Muridnya ada 60-an satu kelas. Jadi nggak bisa gerak tuh Pak Tama. dengan kursi-kursi dan meja tersusun. Cuman maju mundur itu, maju mundur ke depan, ke kiri, ke samping gitu. Jadi waktu itu ingat betul mengajar dengan kondisi seperti itu, dan mohon maaf gajinya nggak seperti yang sekarang Pak Tama. Kalau dulu nerima gaji itu 250-an satu bulan kan. Awalnya itu dapat 1 minggu gaji dengan sekian jam dikali 4. Ternyata satu minggu itu lah 1 bulan. Masya Allah. Nah, jadi subhanallah ingat itu, alhamdulillah belajar dari keterbatasan sehingga kita dilatih untuk siap menjadi guru dan mengabdi. Nah, dari pengalaman 1 tahun, kemudian ada peluang ikut tes CPNS tahun 2006, ikut dan alhamdulillah lulus. Kemudian ditempatkan di SMA Negeri 2 Togwali dari tahun 2006 sampai tahun 2019. Itu penghasilannya langsung meningkat Pak ya? Dari 80, alhamdulillah. Sekitar 80%. 80% waktu itu. Jadi meningkat. Ya alhamdulillah Allah berikan sesuai dengan kemampuan lah pertama ya, sesuai dengan kebutuhan lah waktu itu. Karena ya namanya masih single juga kan, bisa sampai 10 kali lipat lah itu kemudian dari 200 ribuan ke 10 kali lipat. Seperti itu, alhamdulillah lah. Jadi setelah ditempatkan di SMA Negeri 2 Togwali, kemudian sebagai guru dan pengalaman menjadi guru, belum punya jabatan apa-apa Pak Tama, guru tau aja. Guru biasa. Jadi guru biasa. Ajar apa Pak? Dengan mapel kesenian, geografi, TIK. Banyak. Padahal backgroundnya guru ekonomi Pak Tama. Tapi nggak ngajar ekonomi pertama-tama itu. Kurang jamnya, ada sudah ngajar.
Tapi karena tadi kebutuhan di lapangan harus mengajar mata pelajaran yang lain, ya siap aja. Jadi ngajar kesenian, kalau besoknya udah mau ngajar kesenian, malamnya udah pusing tuh. Besok mau ngasih materi apa? Tapi alhamdulillah itu semua bisa kita lewati, kita belajar bersama dengan anak-anak. Bahkan ada cerita beberapa tahun sebagai guru pernah ngajar komputer Pak Tama. Jadi pada saat pernikahan tuh dapat kado dari kawan-kawan tuh laptop. Tahun 2006 waktu itu masih langka laptop Pak Tama. Iya, masih. Dan juga sih. lumayan. Karena lihat anak-anak itu butuh belajar, karena nggak bisa menghayal belajar komputer itu kan. Iya, memang. Akhirnya ya laptop pribadi satu-satunya itu dibawa ke kelas dan dipakai rame-rame Pak Tama. Akhirnya pernah itu keyboardnya, touchnya itu copot Pak. Alhamdulillah. Tapi ya itulah namanya kita mau bantu anak-anak biar anak-anak itu belajar semangat. Dan ada waktu itu pernah dapat bonus sebagai guru, yaitu kita anak-anak yang di SMA 2 atau Buali itu pernah jadi juara Olimpiade Sains bidang komputer waktu itu. Kita yang ngajar, tidak ada fasilitas, tapi mereka bisa juara itu. Bahkan ada sekolah yang waktu itu yang mengampu pelajaran komputer jaringan malah nggak dapat. Rimba dengan keterbatasan dapat juara 1. Jadi sujud syukur waktu itu, ya Allah gitu kan. Jadi ya waktu itu ya apa aja yang bisa kita ajarkan, belajar, kemudian kita ajarkan ke siswa. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu ya kita sebagai guru tadi sudah dibekali dengan pedagogi, bagaimana mendekati anak, kebersamaan dengan anak dalam belajar dengan keterbatasan pertama. Cuman kalau karena sekolah SMA Negeri 2 atau Buali itu juga awal-awalnya sekolah baru, jadi belajarnya ya sekolah dengan keterbatasan, rumput masih tinggi-tinggi Pak Tama. Masih rawa dan banyak kondisi yang lain. Tapi dengan semangat kebersamaan dengan anak-anak, alhamdulillah anak-anak yang angkatan 1 lulus waktu itu banyak juga yang sukses. Oke, itu juga sekolahnya baru berdiri juga. Baru Pak Tama. Sekolah itu baru tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi kita masuk itu langsung ngajar yang kelas 3. Itu Pak Tama ya. Oke. Kemudian Pak yang tadi setelah menjadi guru, kemudian untuk ngikutin tes, kemudian syaratnya apa aja yang Bapak udah penuhin sehingga bisa jadi kepala sekolah. Kalau terkait dengan kepala sekolah itu kami mengikuti, yang pertama kita harus punya sertifikat pendidik dulu ya. Sertifikat pendidik kami termasuk yang telat Pak Tama mendapatkan sertifikat pendidik karena kami waktu itu CPNS 2006 ikut program akta pendidik yang diberi nama dulu dengan PLPG yang 14 hari itu kan. Nah kami baru ikut tahun 2016. Iya, jadi teman-teman udah pada duluan, ada yang mengikuti program guru profesional, kami baru tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 ketika lulus 2017 langsung diminta oleh kepala sekolah yang lama waktu itu di SMA 2 untuk mengikuti program calon kepala sekolah. Jadi diminta Pak Idi katanya ikut ya, mewakili sekolah kita dan ada guru yang lain, jadi ikut. Ya ternyata alhamdulillah niat awalnya itu bagaimana pengen belajar, mengembangkan diri untuk siap-siap menghadapi perubahan yang ada pertama. Nah itu. Kemudian tahun 2019 baru dilantik. Jadi ya mengalir saja bagaimana kita mengembangkan diri, kemudian diminta oleh kepala sekolah ikut gitu. Pada saatnya dilantik ternyata muncul juga dilantik juga dan ditempatkan di Simpang ternyata. Sebelumnya ada motivasi nggak Pak buat jadi kepala sekolah atau pengennya cuma jadi guru biasa aja deh atau gimana? Ya terkait dengan keinginan untuk menjadi kepala sekolah pada awalnya itu adalah diminta oleh kepala sekolah yang lama untuk diklat atau pendidikan calon kepala sekolah. Jadi motivasi awal tuh nggak ada sampai pengen dilantik, nggak ada. Cuman pengen tahu aja ilmu-ilmu yang terkait dengan kepemimpinan, mengelola pendidikan dan seterusnya. Jadi ya ikut saja, kemudian pada saatnya
tiba dilantik nggak pakai tanya pertama, langsung keluar SK gitu kan. Jadi harus merubah mindset, harus merubah prinsip tadi yang pertama sampaikan. Tadi awalnya bagaimana ingin membelajarkan anak dalam beberapa kelas saja, bagaimana kita mengelola pendidikan untuk satu sekolah. Jadi ya prinsipnya adalah bagaimana untuk berbuat lebih banyak dan bermanfaat lebih banyak lagi bagi anak-anak, bagi peserta didik pertama. Luar biasa. Pengalamannya berarti banyak ya Pak ya, dari awal 2005 sampai dengan 2019. Alhamdulillah pertamanya. 2005 berarti saya masih SMA kan? Oh. Masih SMP malah. 2005 ya? Masih SMP. Oh. Lalu Pak, untuk yang Bapak pertama kali nih datang ke sekolah SMA Negeri 1 Iya. Samarinda, kondisi sekolahnya bagaimana Pak? Apakah sama kayak yang Bapak ditemukan di SMA 2 atau Bali, rumputnya panjang-panjang, atau memang ada sesuatu yang perlu segera diperbaiki, itu gimana? Ada? Ya, begitu kita ke SMA Samarimba, yang pertama kita mengadakan penyesuaian atau adaptasi, beradaptasi dengan kawan-kawan guru, kemudian pengenalan, silaturahim, bagaimana kita silaturahim ke kecamatan, kemudian ke sekolah-sekolah terdekat, ke SMP, kemudian silaturahim juga ke desa-desa. Jadi kita ingin memperkenalkan kita selaku salah satu pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah ini, sehingga membuka peluang-peluang bagaimana untuk membangun sekolah ini ke depan. Jadi itu yang kami lakukan, bagaimana membuka koneksi silaturahim, mengelola sekolah ini dengan kolaborasi pertama. Nah itu barangkali yang kami lakukan di awal-awal, baik itu kepada guru yang di dalam internal sekolah maupun di luar. Dan itu bagaimana kita mengenalkan SMA Samarimba, karena pernah juga pada awal-awal itu kami ke rumah orang tua. Nah ternyata masih ada yang miskomunikasi tentang SMA itu Pak Tama. Jadi ada yang menganggap orang tua itu kalau masuk SMA itu perlu biaya yang besar. Jadi harus bayar SPP 1 juta per bulan. Jadi begitu kami tahu, karena dari hasil evaluasi PPDB pada saat itu di awal, karena kami masuk April, setelah itu ada PPDB, ada anak yang masuk ke sekolah tanpa sepengetahuan orang tua. Nah jadi kami silaturahim langsung ke orang tua, kami jelaskan. Nah jadi setelah kami sampaikan, barulah mereka masuk SMA itu nggak sebesar itu, dan mereka menerima. Anaknya udah lulus ya sekarang ya. Kalau dari 2019. Jadi membangun koneksi atau jaringan terkait dengan bagaimana melaksanakan pendidikan itu secara kolaborasi atau kerjasama Pak Tama. Jadi itu juga jadi strategi Bapak ya dalam memimpin di upaya awal. Memang perkenalan dulu, kita coba menjalin kolaborasi. Memang yang kepala sekolah ini sebagai pemimpin juga memang dibutuhkan kolaborasi ya Pak ya? Iya. Bukan cuma kolaborasi dengan guru, tapi juga dengan pihak eksternal juga. Eksternal, stakeholder pendidikan ya. Lalu Pak, untuk tujuan apa Pak yang Bapak lakukan serta model penerapan yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan Pak? Iya. Jadi kalau berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, kita harus merencanakan, melaksanakan, kemudian mengawasi proses itu agar sampai pada tujuan pertama. Nah dari mulai merencanakan, kita merencanakan itu berdasarkan, kalau dulu namanya rapor mutu ya, kalau sekarang namanya rapor mutu. Kalau dulu namanya EDS, evaluasi diri sekolah. Mungkin Pak Tama tahu ya. Jadi kalau dulu mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, dari mulai standar isi, proses, evaluasi, penilaian, kemudian standar biaya, standar tenaga pendidikan, ada 8 ya Pak namanya. Kita bedah itu dulu dengan tim khusus yang ada di internal sekolah, kemudian mana yang harus kita tingkatkan. Nah setelah itu mana yang akan menjadi kajian strategis kita, inti yang harus kita laksanakan, prioritas awal itu pertama. Nah setelah kita merencanakan itu, kita siapkan siapa yang melaksanakannya. Nah kemudian kita awasi bagaimana pelaksanaannya. Nah bukan hanya melaksanakan, kita juga kalau bisa ya mengimbangi dengan hal-hal yang seperti apa yang bisa kita bantu terkait dengan
guru-guru dan tenaga pendidikan di sekolah Pak Tama. Baik. Jadi ingat betul kalau pada awalnya kami masuk 2019 itu tenaga guru di SMA Samarimba itu baru 3 orang yang lulus pendidikan profesi guru. Ya. Kalau nggak salah awal-awal ya Pak Tama ya, ada Ibu yang pindah ke Pangkalan Baru, Ibu Sri Purwanti. Nah, Ibu Sri Purwanti yang yang jalurnya PLPG, Pak. PLPG ya, kemudian ada kami, kemudian ada siapa? Satu lagi Bu Christine. Bu Christine ya, Ya. pada awal-awalnya kami masuk. Iya. Jadi sangat sedikit sekali Pak guru-guru yang mempunyai sertifikat selaku tenaga pendidik profesional. Ya. Nah, bagaimana terus kita arahkan, kita motivasi, nah sehingga lambat laun itu mudah-mudahan dapat memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dengan seiring mendapatkan tambahan tunjangan profesi guru pertama. Dan sekarang alhamdulillah kan kalau untuk yang sekarang ini semua sih, Pak. udah, kalau untuk yang PNS yang lama udah semua kan, Udah semua. udah yang PNS. Kalau yang belum itu beberapa yang P3K ya, yang belum. Yang PNS untuk golongan dari mulai 3D, 3C, udah semua kan. Udah semua. Terus juga status pegawai juga sudah meningkat ya. Udah meningkat. Kalau Jadi tadi awalnya banyak honor ya. banyak honor. Nah sekarang alhamdulillah untuk tenaga pendidiknya tinggal 1 yang masih, yang lainnya sudah P3K ya Pak Tama. Dan yang lebih kita syukuri Pak Tama, kawan-kawan yang tadinya honor di sini tetap selaku P3K-nya di sini. Ya. Jadi itu luar biasa lah untuk kawan-kawan, sehingga nggak harus kemana-mana, nggak ke sekolah lain dan seterusnya. Itu mungkin bagaimana hubungan dengan kawan-kawan, bagaimana meningkatkan kinerja kita juga seperti kenaikan pangkat kita dorong, jangan sampai ada terjadi kemandekan. Jadi kawan-kawan kita dorong terus biar semangat ya, karena mudah-mudahan lah bisa memotivasi dan lebih semangat lagi dalam mendidik. Oke, itu tadi ke gurunya ya Pak ya? Iya Pak. Nah, kalau usaha meningkatkan untuk pendidikan, Iya. siswanya gimana Ke Pak? siswa. Baik, kalau untuk siswanya, bagaimana kita mengingatkan kepada siswa terkait dengan visi dan misi sekolah. Nah, terkait dengan visi sekolah, bagaimana siswa-siswi SMA Negeri 1 Samarimba ini memiliki visi santun dalam bergaul. Ya. Santun dalam bergaul, kemudian berprestasi baik akademik non akademik dan peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau terkait dengan santun dalam bergaul, kita mengembangkan 5S di sekolah. 5S. 5S. Jadi mungkin Pak Tama tahu dengan apa yang kita lakukan bersama-sama di sekolah, kita sambut siswa dengan senyum pagi hari, kemudian kita cek kehadiran siswa, kerapiannya, itu semua kita lakukan dengan 5S. Nah, setelah mereka masuk, demikian juga ketika di dalam kelas, Bapak Ibu Guru juga mendampingi siswa dengan karakter 5S, sehingga harapannya diingatkan lagi dan terus untuk menjalankan budaya santun dalam bergaul. Budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif kan dari mulai senyum, salam, sapa, sopan, sehingga muncul akhlak yang santun dari siswa kepada guru. Itu terkait dengan karakter ya. Ya, kalau terkait dengan peduli terhadap lingkungan, kita juga sama bagaimana mengembangkan anak-anak itu peduli bukan hanya lingkungan sifatnya fisik. Yang mungkin Pak Tama dengan rekan-rekan guru sering kita sama-sama menjalankan budaya positif TSP. Tahan buang sampah sembarangan kepada siswa. Iya. Kemudian simpan sampah pada tempatnya. Ya, pungut sampah. Jadi insya Allah jadi amal soleh. Jadi anak-anak dibiasakan untuk bagaimana punya budaya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian Bapak Ibu Guru juga sama, kan kita sama-sama sebelum masuk untuk mengecek kondisi kebersihan kelasnya, kemudian lingkungan kelasnya di awal pembelajaran. Bahkan ada guru yang melakukan itu secara rutin gitu kan. Nah, itu yang menjadi pembiasaan atau budaya positif terkait dengan peduli lingkungan. Itu lingkungan jasmani atau lingkungan fisik. Ada juga lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial anak-anak kita budayakan untuk sama-sama meningkatkan solidaritas. Nah, mungkin pertama kalau di bulan Ramadan kayak gini kita punya program secanting beras ya. Secanting beras, bagaimana kita saling
berbagi. Kalau mungkin seperti ini beras yang baru kita lakukan saat ini. Ya. Nah, kemudian kita juga bagaimana membudayakan anak-anak sembako, berbagi ke orang tua, orang yang membutuhkan, cuma di sekolah aja tapi keluar juga. Nah, itu kita lakukan. Nah, kalau di hari-hari biasa kita punya program Jumat Barokah. Jadi anak-anak itu terbiasa untuk berbagi kepada kawan-kawannya yang kurang mampu, bisa dalam bentuk apresiasi dari kawan-kawannya berupa sepatu, pakaian, kemudian perlengkapan sekolah dan lain-lainnya. Jadi itu budaya yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan terus kita lakukan dalam kondisi lebih baik lagi, Pak Tama. Kemudian untuk kepedulian itu juga kepada apabila ada salah satu teman dari siswa itu yang orang tuanya meninggal, itu kan ada juga ya Pak ya? Tetap ya, solidaritas ya. Solidaritas, jadi mereka mengumpulkan uang sumbangan, nanti kita berikan kepada pihak keluarga yang mendapatkan musibah itu. Iya. Itu terkait siswa ya Pak Tama ya. Lalu untuk yang tadi yang karakter ya Pak ya. Kemudian untuk yang prestasi Pak. Untuk apa yang Bapak usahakan agar prestasi di sekolah ini bisa meningkat? Baik, jadi terkait dengan prestasi, kita pertama terus menjalankan kerjasama ya dengan pihak-pihak eksternal, baik itu eksternal kampus, misalnya kampus baik itu UBB, Muhammadiyah, Pertiba, negeri maupun swasta. Nah, harapan kita anak-anak itu bisa dibantu untuk masuk kuliah, dan bukan hanya sekedar dibantu, tapi kalau bisa terkait dengan kendaraan bisa juga dibantu oleh pihak kampus. Nah, itu kita bisa ke sana, bahkan ada kampus yang pernah menggratiskan gitu Pak Tama ya, kepada siswa apabila mau langsung masuk ke sana. Muhammadiyah, kemudian Pertiba juga ada. Kalau memang anak itu kurang mampu ya, atau fakir miskin. Jadi kita buka terus ada semacam MOU kerjasama dengan pihak-pihak kampus agar anak-anak kita itu dibantu. Kemudian terkait dengan mutu juga kita kerjasama juga dengan seperti lembaga-lembaga pendidikan ya, yang misalnya lembaga bimbel gitu kan, bimbingan belajar, sehingga pada saat anak-anak mengikuti olimpiade juga mereka terbantu di sana, dan kita support juga dengan pembiayaan walaupun belum maksimal untuk anak-anak itu bagaimana belajar agar lebih meningkat lagi semangatnya. Kemudian yang paling penting bukan hanya prestasi akademik, prestasi non akademik juga kita bantu. Kita buka wawasannya siswa, seperti ada anak-anak OSIS, kita bawa kunjungan ke SMA Pemali ya gitu kan. Ada anak kirnya, ada anak yang PMR ya, yang kalau Pak Tama itu kayak saya PKR Pak. PKR juga. Jadi anak-anak itu dicoba untuk bagaimana terbuka pemikirannya gitu kan, melihat kondisi sekolah lain. Kemudian kita undang juga pemateri-pemateri untuk dalam sekolah, seperti jurnalistik, kita pelatihan jurnalistik. Jadi kita langsung mengundang pakarnya, sehingga anak-anak itu terlatih untuk melakukan menulis atau literasi. Barangkali diantaranya itu ya Pak Tama yang berpikirkan. Gasin juga Pak ya. Gasin juga. Kita bagaimana membiasakan anak memahami budaya lokal di Bangka Belitung, tradisional. Kemarin kita datangkan langsung dari tokoh langsung presiden ya. Presiden Gasing. Presiden yang kita undang. Presiden Gasing dunia ya. Luar biasa sekali. Lalu Pak, dari untuk prestasi yang telah diraih baik oleh guru maupun siswa, apa yang Bapak usahakan sebagai bentuk penghargaan apresiasi? Ya, yang pertama, setiap anak-anak yang memiliki prestasi itu akan kita berikan apresiasi, baik itu spontan ya, pujian, kita berikan semangat lagi agar prestasi itu baik siswa maupun guru lebih meningkat lagi. Nah, mungkin sedikit yang bisa kita berikan, kita juga punya program apresiasi untuk siswa yang berprestasi. Jadi nanti diumumkan biasanya setiap ulang tahun sekolah, pada saat acara diberikan penghargaan yang terbaik. Nah, usaha-usaha itu mudah-mudahan bisa memacu juga. Kemudian untuk peringkat kelas juga kita bantu. Ada hal yang menarik juga terkait dengan apresiasinya. Kalau semester 1 ya, mau naik semester 2 biasanya tropi dengan piagam. Tapi kalau udah kenaikan kelas
apresiasinya berupa perangkat sekolah kan, Ya, tas, buku, sepatu. sepatu. Alhamdulillah. Jadi bahkan Pak Tama itu pernah juga kami silaturahim ke desa di Simparimba ini, dibilang Pak sekolahnya kaya katanya Pak Tama. Padahal bukan duit Pak sekolahnya, duit sekolah gitu kan. Lagi ngasih banyak, kok ngasih tas gitu, ngasih Iya. buku, ngasih sepatu, luar biasa. Dikirain mereka di sekolah gitu Pak Tama. Padahal itulah program yang kita jalankan melalui dana APBD. Jadi ada terkait dengan beasiswa yang kita berikan kepada anak yang kurang mampu, anak yang berprestasi. Nah, kemudian kalau upaya untuk meningkatkan prestasi yang lain, ya untuk perlombaan-perlombaan kita bantu, kita dampingi gitu kan, baik itu oleh pembinanya, oleh guru-gurunya, bahkan untuk kegiatan Peak Air ya luar biasa. Pak Tama sendiri selaku pembinanya menghasilkan prestasi yang luar biasa tahun 2023 ya, bagaimana SMA Simparimba memperoleh 4 duta literasi genre ya, Lita genre. Mudah-mudahan tahun ini lebih meningkat lagi Pak Tama. Amin. Kemarin baru seleksi wawancara Pak. Amin. Kita mengirimkan 10 orang, 10 ya. 2 cowok dan 8 cewek. Iya. Dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Tinggal kita menunggu hasil keputusannya nanti. Amin. Semoga nanti bisa kita kembali prestasinya Pak. Kita bisa membawa pulang kembali Amin. piala-piala selempang gelar duta genre ya. Kemudian kita masalah ke hati nih Pak. Waduh. Hati nih. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak ketika harus pertama kali datang ke sekolah dan sekolahnya juga jauh, apa yang Bapak lakukan Pak? Baik dengan segala keterbatasan, baik itu dari kami sendiri, kemudian dengan apa yang kami hadapkan situasi di lapangan. Yang pertama kami bagaimana menjalin kebersamaan kekeluargaan di SMA Simparimba. Hal yang unik, hal yang kami rasakan betul kebersamaan di SMA Simparimba ini dekat, erat sekali adalah bagaimana kalau ada insidental terkait dengan seorang guru, misalnya gurunya ada yang melahirkan, kemudian gurunya ada pernikahan, kompak kita hadir itu pertama. Jadi merasakan betul perhatian kebersamaan itu bisa membangun. Jadi itu dengan keterbatasan itu kami menyatakan bahwa apa yang menjadi permasalahan sekolah itu masalah kita bersama. Jadi dengan membangun kebersamaan, kedekatan, mudah-mudahan itu menjadi modal awal ya dalam bagaimana mengelola sekolah ini. Kemudian ya kondisinya plus minus ya pertama ya, Iya. jauh dari rumah ya. Jauh dari rumah. Berapa jam Pak perjalanan? Kurang lebih 2 jam 2 perjalanan. jam itu kalau ngebut ya. Lumayan. Lumayan. 70-80. Masya Allah 70-80. Berarti tiap hari itu hampir latihan jadi pembalap Pak. Iya. Gitu. Jadi memang di awal dulu sempat nginep Pak ya di sekolah ya? Ya. Di awal-awal jadi kelas 1 dulu sempat nginep. Nginepnya di mana Pak? Di ruang tata usaha Pak. Tata usaha. Tidur di situ. Di ruang tata Berapa usaha. lama Pak? Sekitar 6 bulan kayaknya. 6 bulan. Sekitar 6 bulan sambil nunggu perumahan guru selesai. Ya suka dukanya nih ya di situlah. Apa aja Pak? Sukanya apa, dukanya apa? Ya. Kalau dulu itu kan 2019 karena Simparimba ini dikenal dengan daerah yang airnya ya dalam catatan kurang gitu kan. Jadi awalnya sempat juga mau ngambil penginapan yang di luar. Kontrakan. Cuma sehari pertama di luar itu. Karena airnya nggak ada ternyata. Wah kalau gini lebih baik ke sekolah aja kan. Karena walaupun terbatas airnya ada. Jadi itu nggak sukanya. Kemudian ya udah di sekolah aja. Jadi sukanya itu karena udah di sekolah ya rumahku ya sekolahku. Langsung work from home, work from office ya. Iya. Jadi jangan sampai keduluan siswa datang gitu dia Pak Tama. Iya. Ada nggak Pak ketakutan Pak kalau malam-malam di sini biasa kan sekolah identiknya horor Pak. Iya. Ada nggak ketakutan atau diganggu Pak? Ya Bismillah aja ya Pak Tama ya. Karena kita niatnya untuk berbuat baik ke sini, tidak mengganggu orang. Alhamdulillah. Semoga terus sampai ke sananya nggak ada yang ganggu-ganggu gitu Pak Tama. Kemudian pindah ke rumah dinas ya Pak. Iya. Nah, dalam kemudian 2020 ya Pak Tama. Ya
ya kita ada panggil rumah dinas. Ketika menginap harus di rumah dinas. Terus perasaannya gimana Pak? Ketika harus menginap di sekolah, menginap di rumah dinas, dan jauh dari keluarga, meninggalkan keluarga cuma seminggu sekali pulangnya. Perasaannya gimana Pak? Kalau ditanya perasaan ya banyak dukanya ya pertama ya. Jadi banyak dukanya. Biasanya kalau berangkat ke Samarinda itu hari pertama setelah nginep di sini kan capek gitu bawaannya. Jadi capek bawaannya. Jadi kondisi nggak fit. Nah, bagaimana untuk mengisi kondisi dicas ya, dicas. Jadi ya banyak silaturahmi juga ke tempat guru dan pegawai, main ke Bangka Kota, kemudian main ke gudang, silaturahmi ke tokoh dan seterusnya. Jadi mengisi waktu ya alhamdulillah nggak kerasa apa-apa ya kayak pertama ya. 5 tahun. 5 tahun, alhamdulillah. Sedih nggak Pak? Misalnya kalau terpaksa harus nginap, harus ada daerah, sedih Pak? Ada? Pada awalnya ya, ya pada awalnya karena mungkin kondisi jet lag ya. Terus kaget juga kan kondisinya kok seperti ini Samarinda gitu kan. Awal-awalnya kan sepi di sini, warungnya nggak ada dan seterusnya. Kemudian dibilang orang daerah ini daerah angker dan seterusnya kan. Jadi katanya kalau malam sampai jam sekian aktivitas gitu kan. Alhamdulillah sedihnya sedih lah, cuman nggak lama pertama. Berapa bulan? Lupa kayaknya kalau ditanya berapa bulan ya. Bulan terbiasanya setahun, 2 tahun? Mungkin 4 bulan udah mulai terbiasa. Biasa. Katanya gini Pak Tama, kalau udah nyicip air simpang rimba, udah minum air simpang rimba, udah pas lah. Curiga nih, nanti jangan-jangan 4 tahun berikutnya Pak Yudi balik lagi sini nih. Wah. Jadi gitu. Jadi selama ini Bapak sering meninggalkan keluarga nih. Iya. Pernah nggak anak-anak protes Pak? Ketika Bapak harus pagi ditinggal berhari-hari, pernah nggak anak-anak protes? Ya alhamdulillah kalau sekarang kan teknologi udah bagus ya pertama ya. Kalau dulu kita ya mau ngobrol harus via telepon dan seterusnya. Sekarang sudah ada video. Ya. Jadi ya setiap hari wajib absen malam. Habis maghrib absen keluarga gitu kan. Jadi ngebel anak gitu. Nah biasanya ya sedihnya pas berangkat anak itu tidur. Biasanya gitu. Anak itu tidur. Ya. Nanti dia bangun udah nggak ada lagi. Nah, subuh biasanya pernah juga awal-awal itu saya karena masuk jam 7 belum tahu medan. Sholat subuh itu rata-rata di masjid-masjid yang udah misalnya pernah sholat subuh itu udah di Gelas. Itu subuh udah di sana tuh. Berarti berangkatnya jam 4. Untuk yang istri sendiri Pak, istri gimana Pak cara beliau untuk memahami kondisi ketika memang jauh dan harus menginap? Alhamdulillah untuk istri support pertama ya. Istri sangat support sekali dengan mendukung dengan aktivitas kami selaku guru, selaku kepala sekolah. Jadi pada awalnya ya sama dengan kondisi yang seperti itu ribet, pagi-pagi udah harus masak, bangun jam 2:30 udah harus masak, kemudian jam 4 udah harus selesai, udah harus siap kan. Nyiapin bekal buat minggu. Jadi bayangkan gitu kan bagaimana rempong ya, bagaimana nyiapin bumbu dan seterusnya, masak dan seterusnya. Jadi kadang-kadang habis isya itu udah makanan udah untuk bahannya tuh udah dikeluarin untuk siap besok dimasak. Jadi ya terima kasih lah ke istri ya yang minta atas dukungannya. Alhamdulillah udah 5 tahun tidak terasa di Samarinda ini support sampai hari ini Pak Tama. Sampai tadi pagi kan masih nyiapin bekal dan seterusnya. Ya. Semoga nanti video podcast ini ditonton ya Pak ya. Amin. Nanti bisa simak di channel Simba TV. Ya. Luar biasa, ini 5 tahun gak terasa ya Pak. Padahal awal-awalnya terasa banget ya. Awal-awalnya meniti hari itu lambat gitu Pak. Lambat. Kalau sekarang kok udah 5 tahun ya, cepet gitu ya perasaannya. Udah mau Senin, besok lah Senin lagi gitu kan. Alhamdulillah. Oke, selama 5 tahun ini Pak, adakah tantangan yang Bapak hadapi ketika menjadi pimpinan di sini? Tantangan dihadapi pasti ada ya Pak Tama ya. Karena kita setiap tahun selalu memetakan tantangan
kalau bahasa kita di manajerial kepala sekolah itu memetakan strength, weakness, opportunity ya, trend bagaimana kondisi tiap tahun tiap tahun yang selalu berubah. Nah, untuk tantangan di kita bagaimana orang tua, dukungan orang tua terhadap pendidikan anak itu harapannya meningkat. Nah, itu dibuktikan kita bisa melihat indikator dari anak-anak yang setelah SMA lulus kuliah. Nah, harapannya seperti itu, dukungan. Karena proses itu sepertinya sampai sekarang masih terus harus kita tingkatkan, meningkatkan dukungan. Jadi upayanya kita lakukan parenting, kita silaturahim, baik itu wali kelas, saya sendiri, teman orang tua dan seterusnya. Jadi bagaimana meningkatkan pemahaman atau dukungan baik itu moral, material orang tua kepada pendidikan anak pertama. Itu harapannya ya Pak ya. Tantangannya. Tantangannya. Kemudian Pak, kita mau terakhir nih. Kesan-kesannya Pak, apa Pak? Setelah selama jadi pemimpin di SMA Negeri 1 Pak, kesan-kesan yang Bapak terima yang didapatkan, kemudian apa pengalaman yang paling berkesan? Wah, ini belum ada bocoran ya. Baik, kalau kesan dan pesan ya terkait di SMA Parimba. Yang pertama yang kami lihat itu adalah untuk pendidik dan tenaga pendidikannya orang-orang yang luar biasa ya pertama ya. Artinya punya semangat yang tinggi, kemudian punya mentalitas yang baik gitu kan, punya loyalitas, punya tanggung jawab gitu kan. Di samping itu punya keahlian yang dikuasai masing-masing. Karena alhamdulillah selama di SMA Parimba kita dengan kolaborasi lagi dengan di dalam nggak ada masalah, jadi aman. Dan ini jadi modal untuk terusnya, karena untuk urusan misalnya kepegawaian sampai sejauh ini kita kelihatannya nggak ada kendala yang ini ya, nggak ada kendala yang ahli masing-masing. Nah, ahli di bidangnya. Ketika kepegawaian sudah ada. Kemudian untuk masalah IT juga sudah ada. Keuangan sudah ada. Kemudian data dapodik sudah ada. Jadi tinggal kita saling terus berkoordinasi. Tidak harus memerintah itu pertama. Mungkin Pak Tama ingat kalau kita di sekolah kami biasanya minta tolong. Mungkin Pak Tama ingat ya, minta tolong Bapak Ibu untuk dibantu. Jadi harapannya nggak ada Bapak Ibu guru itu merasa diperintah dan terpaksa. Jadi kemudian ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan juga, kami biasanya mengucapkan terima kasih Pak Tama ya, karena sudah menerima amanah yang kami berikan dan sudah memberikan luar biasa pekerjaannya. Jadi sekecil-kecil apapun kami lakukan ucapan terima kasih gitu kan. 3 kata ajaib Pak. Apa tuh Pak Tama? Maaf, terima kasih, dan tolong. Nah, itu Pak. Iya, maaf ketika ada kesalahan. Iya. Kemudian terima kasih ketika sudah diberikan sesuatu dilakukan. Iya. Kemudian dan tolong ketika kita minta bantuan. Dan yang lebih bagaimana kita lebih semangat lagi di sekolah harapan kami, kita menyelesaikan masalah itu tidak harus dengan marah-marah ya Pak Tama ya. Mungkin gitu Pak Tama jarang melihat kami marah-marah atau apa. Namun kalau mengikut emosinya ya banyak di belakang ya Pak Tama. Tapi kita tidak usah menyelesaikan permasalahan itu dengan marah-marah, tapi kita rasional aja apa permasalahannya. Ya kita harus kadang duduk bersama, harus duduk sama tinggi ya, tidak harus atasan sama bawahan gitu Pak Tama. Mungkin gitu Pak Tama. Yang paling berkesan apa Pak? Pengalaman yang berkesan negatif ataupun positif? Yang paling berkesan Pak, yang sampai saat ini mungkin sampai khususnya tidak akan terlupakan Pak. Kesan. Keluarnya ada keluarnya. Pengalaman apa Pak? Misalnya pengalaman setelah pernah mendapatkan apa, terus terteranjung dengan suatu momen. Iya. Apa itu Pak? Ya, yang berkesan dan paling berkesan tuh Pak Tama adalah kekompakan kita di sekolah Pak Tama. Jadi merasa betul kekompakan di sekolah ini, kebersamaannya yang luar biasa. Kita saling silaturahim, kemudian ketika kita tidak hadir kita saling berucap salam dan seterusnya. Bahkan koordinasi dan komunikasi kami pikir di sekolah kita sudah bagus, ketidakhadiran kita menyampaikan dan seterusnya. Jadi itu sangat berkesan ya, berkesan
bagi kami pribadi. Kalau yang paling berkesan, apa ya pertama ya? Ya nggak tahu kalau Ada nggak clue-nya? Ada nggak clue-nya? Iya, ada pengalaman yang bikin nyesek hati ataupun bikin mewek diri Iya. atau pengen nangis lihat momen itu ada nggak? Ada, ketika misalnya kita minta tolong kawan-kawan atau guru dan tenaga pendidikan minta tolong untuk menjalankan sebuah amanah, kemudian tidak dilaksanakan, gimana? Apa yang salah gitu Pak Tamang gitu kan? Nah, yang paling kita rasanya tanggung jawab itu terasa berat ketika misalnya kita sama-sama menjalankan amanah. Tapi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sudah pasti ya kita merasa kecewa, kita merasa apa yang salah begitu kan, sehingga kita harus ya minta tolong dan seterusnya seperti itu Pak Tamang. Oke nih, sobat Semata Simba. Di podcast Son of Simba, pertanyaan terakhirnya pesan. Ya. Berhubung kita akan segera berganti kepala sekolah dan Pak Yudi sudah akan bertugas di sekolah yang baru. Pesannya apa? Pesan kepada guru dulu, kemudian baru kepada siswa. Baik untuk pendidik dan tenaga pendidikan ya, guru dan pegawai di Jangan nangis Pak. Tapi kalau mau nangis nggak apa-apa. Di SMA Samarimba, bagaimana kita menjalankan amanah itu bukan saja untuk pimpinan atau pekerjaan kita sendiri, tapi bagaimana kita menjalankan amanah itu karena atas dasar ibadah ya pertama ya, ibadah. Kalau kita bekerja, kita punya standar berapa yang harus kita dibayar. Boleh-boleh saja kita hitung dengan standar materi, tapi kita yakinkan bahwa yang ngasih itu semua adalah Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita maksimal menjalankan tugas, tenang-tenang aja, jangan khawatir dengan apa yang menjadi urusan di rumah. Insya Allah akan ada solusi, terus ada penyelesaian, ada kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita bisa menghitung sendiri ketika kita melaksanakan tugas dengan maksimal. Kita mau hitung gajinya berapa sih? Insya Allah Yang Maha Kuasa akan memberikan. Tapi ketika kita tidak punya standar, kita merasa cukuplah kerjaan kita seperti ini, yakin kan Yang Maha Kuasa juga sama akan memberikan yang standar, imbalan yang pas untuk kita. Jadi prinsipnya mari kita jalankan semuanya sebagai ibadah. Ketika kita memberikan yang terbaik, yakinlah hasilnya juga yang terbaik. Itu dia pertama ya. Itu pesan kepada guru ya. Kalau pesan kepada siswa nih, terutama kan sudah banyak juga siswa yang ada kedekatan secara pribadi ke Pak Yudi. Apa Pak pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada siswa kita di SMA Negeri 1 Simparimba? Untuk siswa-siswi yang ada di Simparimba ini, kami ya pengen sedih soalnya Pak Tama, tapi nggak tahu sedih apa keringat nih. Jadi untuk siswa-siswi Simparimba ini, kalian ini punya potensi yang luar biasa. Jadi kembangkan sesuai dengan cita-cita, gantungkan cita-citanya setinggi langit, dan yakin itu tercapai. Karena banyak pengalaman kita di sekolah, kebersamaan kita selama 5 tahun, siswa yang punya semangat, kemudian walaupun terkadang kurang didukung ya oleh orang tua yang pertama ya, tapi kalau siswanya semangat, insya Allah lambat laun siswa orang tuanya akan mendukung dan bahkan cita-citanya akan tercapai gitu kan. Ada anak kadang yang pengen kuliah tapi kurang didukung, tapi kalau anaknya semangat. Jadi itu semua anak-anak sekalian yang di Simparimba itu modalnya adalah dari kalian, dari diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian ingin sukses, bangkitkanlah semangat sukses itu sendiri dan punyalah cita-cita itu sendiri. Jadi cita-cita yang menurut kalian terbaik, dan inilah masa kalian untuk mencapainya. Ketika kalian sudah lewat dari masa itu, maka kalian tidak akan bisa mencapainya, tapi kalianlah bisa mencapainya seperti orang gila pertama. Semangatnya apa yang dilakukannya, tapi bukan mesti harus jadi gila kan. Seperti usahanya harus ditinggikan tadi. Iya, jadi semangatnya ditinggikan, usahanya dilipat gandakan, doanya juga. Makanya kita sering juga di Simparimba itu pendidikan karakter kan, bagi anak-anak kelas 12 misalnya, kalau mau ujian tidak lupa untuk salam sama orang tua, santun,
anak-anak kelas 10 kelas 11 bagaimana mereka dilatih untuk ada namanya berbuat baik. Nah itu nanti di video dikirim ke guru untuk diberikan nilai. Jadi bagaimana juga untuk siswa itu menjadi sukses, selain tadi adalah meyakinkan dirimu, adalah bagaimana kamu juga berbakti kepada orang tua. Karena seperti yang Pak Tama sampaikan terkait dengan doa, ya doa yang diijabah langsung oleh Allah itu adalah doa orang tua untuk anaknya. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai alpa untuk mengambil izin restu dan doa dari orang tua. Benar sekali. Nah, dengan itu sobat semata Simba. Baik, kita sudah sampai di akhir ya. Demikian untuk podcast dari kali ini, podcast yang pertama kali bersama Bapak Yudi Saprianto selaku Kepala SMA Negeri 1 Simalimba periode 2019-2024. Ya, dan saya sudah 5 tahun. Nah, untuk sesi podcast kali ini saya pribadi sebagai podcaster mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya ya di channel Simba TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.